Selamat datang orang-orang penakut yang kalau lewat kuburan malam-malam gak berani tengok kanan kiri. Selamat datang di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan menceritakan kisah seram yang berjudul Kualat di Gunung Polosari. Selamat menyaksikan dan awas, ada di belakangmu. Bobby terkapar tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Pakaiannya penuh dengan bercak lumpur. Topi koboynya hilang entah kemana. Senapannya tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Terakhir kali Bobby sadar, dia dibawa oleh sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Tiba-tiba, sekarang dia malah terkapar di bawah pohon besar ini. Kelopak mata Bobby bergerak. Dalam satu hentakan, kedua matanya membelalak. Bobby menarik napas dalam-dalam, seperti orang yang baru saja tenggelam. Kemudian, napasnya terengah-engah. Telinganya berdengung hebat. Ia mengerang-erang sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Semakin lama, telinganya berdengung semakin keras. Bobby berteriak kesakitan. Dengan terburu-buru, dia merogoh botol air minum dari dalam tasnya, lalu menyiram telinganya sendiri. Perlahan rasa sakit itu reda. Bobby kembali berbaring. Dia menatap dahan-dahan pohon yang rindang. Tapi tatapan itu kosong. Bobby masih bingung dengan apa yang telah dialaminya. Siapa wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan itu? Apakah dia penguasa Gunung Polosari? Tak lama kemudian terdengar suara sesuatu yang mendekati dari balik semak-semak. Bobby dengan sigap meraih senapannya. Sebenarnya senapan itu sudah kehabisan peluru. Tapi setidaknya Bobby bisa menggunakan untuk memukul kepala babi hutan. "Siapa kamu?" tanya Bobby sambil tetap waspada. Dari balik semak-semak muncul seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 9 tahun. Dia menjinjing 5 botol air yang kosong. Pakaiannya kumal, wajahnya pucat seperti orang yang sedang sakit. "Fatih," kata anak itu dengan suara pelan. "Fatih?" Bobby mengulang jawaban si anak kecil. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Bobby lagi. "Aku penjual air minum buat para pendaki dan aku tersesat. Aku nemuin banyak mayat pendaki di sana, Om," kata Fatih sambil menunjuk ke arah selatan. "Antar aku ke sana." Bobby mendekati anak itu. "Aku lapar, Om." Anak itu mendongak menatap wajah Bobby. Bobby pun langsung merogoh biskuit dari dalam tasnya. "Ini, makan dulu. Jangan khawatir, kita pasti keluar dari gunung ini," kata Bobby. "Tapi sebelum itu, aku harus menemukan keponakanku dulu. Dia hilang di gunung." "Namanya Mira bukan?" tanya anak kecil itu sambil mengunyah biskuit. Bobby terkejut. Dia langsung memegang pundak Fatih. "Iya, namanya Mira. Kamu lihat dia. Di mana dia sekarang?" "Tadi malam aku bertemu sama Mbak Mira. Dia orangnya baik banget." Fatih mengambil kembali sekeping biskuit dari dalam kemasan. "Iya, itu Mira. Di mana dia? Aku omnya. Dia hilang di gunung ini." Nada bicara Bobby meninggi. Dia tidak sabar ingin segera menemukan Mira. "Aku lupa tempatnya, Om. Tapi Mbak Mira gak sendirian. Dia sama suaminya." "Hah? Suami?" Bobby mengerutkan dahi. Bobby curiga. Jangan-jangan itu bukan Mira yang dia cari. "Miranya sudah tua atau masih muda?" tanya Bobby. "Masih muda, Om." Bobby mengambil sebuah foto dari dalam tasnya. "Apa wajahnya seperti ini?" "Iya, betul, itu Mbak Mira. Tolong ingat-ingat lagi. Semalam kamu ketemu di mana dia?" tanya Bobby. Fatih berhenti mengunyah. Matanya melirik ke atas. Dia sedang berusaha mengingat tempat semalam. Oh ya, Om,
Aku ingat. Aku lihat ada kuburan. Mbak Mira sama suaminya berziarah di kuburan itu. Kalau nggak salah, lokasinya di sebelah sana. Fatih menunjuk ke sebuah arah. Ayo kita ke sana sekarang. Bobby memegang lengan anak itu. Kini, dalam pencariannya, Bobby tidak sendirian. Dia ditemani Fatih, anak kecil si penjual air yang juga tersesat di Gunung Pulau Sari. Mereka terus berjalan menembus semak belukar. Sesekali, Bobby menebas pohon-pohon kecil yang rantingnya menghalangi jalan. Kamu yakin jalannya ke arah sini? Tanya Bobby. Iya om, seingatku ke sini, kata Fatih. Tapi ini semak belukar. Tiba-tiba Fatih menghilang. Bobby menoleh ke segala arah mencari keberadaan anak itu. Om, hahaha. Fatih sudah di atas dahan pohon besar. Wujudnya berubah. Ia telanjang bulat, tubuhnya putih semua, matanya besar dan juga bertaring. Sini main om. Melihat wujud itu, Bobby langsung lari tanpa arah. Ia menerjang semak belukar. Bobby tak menyangka kalau anak kecil itu adalah jelmaan setan. Malam pun tiba. Hujan mengguyur dengan sangat deras. Petir berkelebatan menyambar pohon-pohon besar di Gunung Pulau Sari. Bobby mendirikan tenda di tengah hutan. Dari luar tenda, bayangan Bobby terlihat jelas. Ia sedang sibuk mengotak-atik smartphone-nya agar dapat sinyal. Ia hendak menghubungi istrinya di rumah dan mengabarkan kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Akhirnya, Bobby berhasil mendapatkan sinyal. Ia mencoba menghubungi nomor telepon istrinya, namun tidak aktif. Lalu, ia mencoba menghubungi telepon rumah dan akhirnya tersambung. Bobby meletakkan smartphone dan powerbank di dekat pintu tenda agar sinyalnya stabil. Tak lama kemudian, istri Bobby mengangkat telepon itu. Ya, halo? Halo mah, ini papa. Kamu baik-baik saja kan? Nada bicaranya terburu-buru. Papa? Iya, ini aku mah. Gimana kandungan kamu? Baik-baik aja kan? Tanya Bobby. Pah, bukannya 2 hari lalu papa udah pulang dari gunung? Tanya istri Bobby dengan nada bicara seperti orang yang sedang kebingungan. Bobby kaget mendengar pernyataan istrinya. Aku belum pulang, mah. Aku masih di gunung. Aktifkan smartphone kamu. Kita video call. Pinta Bobby. Tak lama berselang, Bobby melakukan video call dengan istrinya. Sinyalnya sangat lemah dan kadang buffering. Ini aku mah. Lihat, aku masih di gunung. Jelas Bobby. Astagfirullah, Pak. Terus, yang sekarang sama aku di rumah siapa, Pak? Wanita itu tampak panik. Kamu tenang, Mah. Jangan berisik. Di mana lelaki itu sekarang? Di kamarku, Pak. Lagi tidur. Jawab wanita itu. Coba, kamu masuk ke kamar. Papa mau lihat, kata Bobby. Aku takut, Pak. Wanita itu pun malah menangis. Kamu jangan nangis, Mah. Nanti dia bangun. Coba, Papa mau lihat sosok lelaki itu. Pinta Bobby. Layar di smartphone Bobby bergerak tidak stabil. Istri Bobby melangkah perlahan ke kameranya sambil mengarahkan kamera ke depan. Aku takut, Pak. Rengek wanita yang sedang hamil itu. Jangan berisik, Mah. Bobby tetap fokus ke layar smartphone. Dari layar smartphone itu, Bobby melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang tertidur pulas. Itu, Pak. Bisik istrinya Bobby. Bobby merinding dengan apa yang dilihatnya. Lelaki itu benar-benar menyerupai wajah Bobby. Kamu tenang, Mah. Papa mau minta bantuan Pak Ustadz untuk mengusir makhluk gaib itu, ujar Bobby. Wanita itu mengarahkan kembali kamera ke wajahnya sendiri. Aku harus bagaimana sekarang, Pak? Tanya wanita itu sambil menangis kecil. Belum sempat Bobby menjawabnya,
Tiba-tiba, ia melihat ada sesuatu yang sedang berdiri di belakang istrinya. Sosok itu bertubuh besar dan menjulang tinggi sampai kepalanya menyentuh langit-langit kamar. "Lari, Mah!" teriak Bobby. Seketika video call itu pun terputus, seperti ada yang memukul smartphone istrinya Bobby. "Mah! Mah!" Ia coba menghubungi kembali istrinya, tapi tidak bisa. Nomor istrinya tidak aktif. Ia coba menghubungi telepon rumah, tapi tidak ada yang mengangkatnya. "Bangsat!" Bobby marah, napasnya terengah-engah. Dia lalu keluar dari dalam tenda, menerobos hujan yang begitu lebat. Bobby mendongak ke langit sambil berteriak, "Bangsat kalian semua! Kalian akan tahu akibatnya kalau berani menyakiti istriku." Tak lama setelah Bobby berteriak, petir menyambar sebatang pohon yang dekat sekali dari tempat Bobby berdiri. Ia pun terpental jauh. Tubuhnya menabrak batang pohon sampai akhirnya dia pingsan. Bobby tidak melihat kalau di atas batang pohon itu banyak sekali dedemit. Dari tadi kawanan dedemit itu memperhatikan Bobby yang sedang marah-marah. Keesokan paginya, seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahun mengguncangkan bahu Bobby. Mas, kata wanita itu. Perlahan, Bobby membuka kedua matanya. Samar-samar ia melihat seorang wanita berambut hitam sebahu sedang memperhatikan Bobby. Astaga! Bobby terberanjak kaget. Dia menjauh dari wanita asing itu. "Setan kau ya?" bentak Bobby. "Hah? Setan? Bukan, Mas. Saya orang hilang. Akhirnya, saya ketemu manusia di gunung ini. Tolongin saya, Mas. Bawa saya keluar dari gunung ini." Wanita itu malah merengek. Bobby masih terdiam. Dia sangat waspada dengan wanita asing di depannya itu. "Masih nggak percaya kalau aku manusia?" Wanita itu berdiri lalu menghentak-hentakan kakinya. "Tuh, lihat kakiku. Gak ngambang kan?" Sambil tetap waspada, Bobby perlahan berdiri. Ia masuk ke dalam tenda, lalu kembali dengan membawa senapannya. Ada pisau yang diikatkan pada ujung moncong senapan itu, mirip seperti senapan tentara Jepang. "Ampun, Mas. Sumpah saya bukan setan. Saya pendaki yang nyasar di gunung ini, dan teman-teman saya semuanya mati." Wanita itu melindungi wajahnya dengan kedua tangannya. Dia kira senapan itu masih ada pelurunya. Padahal Bobby hanya menggertak wanita itu. "Siapa nama kamu?" "Ajeng, Mas," jawab wanita itu singkat. "Balik badan," pinta Bobby sambil menggerakkan senapannya. "Ampun, Mas, jangan bunuh saya." Wanita itu malah nangis. Bobby menyentuh punggung wanita itu. Ternyata dia benar-benar manusia. Bobby kembali ke tendanya. Dia merobohkan tenda Dome lalu memasukkan kembali ke dalam ransel. "Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku sedang mencari keponakanku," kata Bobby sambil membereskan peralatan berkemahnya. "Aku ikut, Mas," pinta Ajeng. "Gak bisa. Aku gak mau ada beban. Kamu mending cari bantuan orang lain saja." Bobby menggendong ranselnya lalu beranjak pergi begitu saja. Wanita itu malah mengikuti Bobby. "Pokoknya aku ikut. Aku takut sendirian." Bobby tidak menanggapi wanita yang sedang mengikutinya dari belakang. Dia terus berjalan tanpa arah sambil berteriak memanggil nama Mira. Tidak ada pilihan bagi Bobby. Dia juga sekarang tersesat. Bobby tidak tahu jalan pulang. Sesekali, Bobby menghubungi nomor telepon istrinya. Sialnya, tidak ada sinyal. Smartphone itu ia acukan ke arah kanan untuk mencari sinyal. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya semalam. Bobby masih sibuk mencari sinyal. Dia berusaha menghubungi istrinya di rumah. Sayangnya, smartphone Bobby mulai kehabisan daya baterai
dan mati seketika. Bobby berdecak kesal. Dia merogoh powerbank dari dalam ranselnya. Dan ternyata powerbank itu juga sudah kehabisan daya. "Kamu bawa HP?" Bobby menghentikan langkahnya. Dia menoleh kepada Ajeng. "Bawa, tapi baterainya habis." Ajeng mengeluarkan HP dari dalam saku celananya. Bobby menggelengkan kepala. Tak ada cara untuk menghubungi istrinya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan. "Kita mau kemana, Mas?" Tanya Ajeng. "Sudah aku bilang kalau aku mau cari keponakanku." "Mas yakin dia masih hidup? Bertahan hidup di hutan gak mudah." Timpal Ajeng. "Lalu kenapa kau masih hidup?" Tanya Bobby sambil terus berjalan. "Aku bisa berburu. Selama tersesat di gunung ini, aku makan hewan apapun yang kujumpai, termasuk monyet." Kata Ajeng. "Jorok kau makan monyet," kata Bobby tanpa menoleh pada Ajeng. "Daripada mati kelaparan." Tumpal Ajeng. Bobby menghentikan langkahnya. "Shh, berhenti," pinta Bobby. "Ada apa?" Ajeng penasaran. Bobby melihat ada bekas telapak kaki di atas lumpur. Tapak itu mengarah ke sebelah kanan. Dengan hati-hati, Bobby dan Ajeng mengikuti telapak itu. Dari ukurannya, bekas telapak kaki itu pasti milik orang dewasa. "Ada orang ya?" Ajeng memang banyak tanya. "Jangan banyak tanya," desis Bobby sambil menoleh dengan kesal kepada Ajeng. Semakin mereka mengikuti bekas telapak kaki itu, semakin terdengar sayup-sayup suara keramaian. "Kau dengar itu?" Bobby berhenti dan menoleh kepada Ajeng. "Iya, itu pasti petugas tim SAR. Asyik, kita selamat." Ajeng sumringah. Dia tidak sabar ingin cepat keluar dari gunung ini. "Jangan gegabah, kita cek dulu," saran Bobby. Dengan sangat hati-hati, mereka kembali mengikuti tapak kaki itu. Saat Bobby menyibakkan sebuah daun besar, dari sana ia melihat ada pasar yang ramai pengunjung. "Ada pasar," kata Bobby tanpa menoleh pada Ajeng. "Hah? Di tengah hutan seperti ini ada pasar?" Ajeng terheran-heran sambil mengerutkan dahi. Kemudian Ajeng ikut mengintip dari balik daun besar. Seketika Ajeng terkejut. Di pasar itu, dia melihat ada 3 orang temannya yang sudah mati. Mereka sedang berinteraksi di pasar misterius itu. Dengan raut wajah ketakutan, Ajeng bersembunyi lagi di belakang Bobby. "Kenapa?" tanya Bobby. "Ada teman saya yang sudah mati, Mas. Itu pasti pasar setan." Dan saat Bobby mengintip kembali, pandangannya terhalang oleh sebuah kaki. Ternyata ada seseorang yang berdiri di hadapan Bobby. Tapi anehnya kaki itu hanya ada 1. "Mas, lihat Mas!" Ajeng menepuk pundak Bobby sambil menunjuk ke atas. Saat Bobby mendongak, dilihatnya ada sebuah kaki yang menjulang tinggi. Entah berapa meter, kaki itu hanya 1 dan tanpa tubuh. Ukurannya seperti kaki orang dewasa, tapi tingginya tak wajar. "Lari!" teriak Bobby. Ajeng pun lari sekuat tenaga, sedangkan Bobby mengikutinya dari belakang. Bobby merasa mereka sudah jauh dari pasar setan itu. Tapi anehnya mereka malah balik lagi ke tempat semula. Bobby kesal. Dia sudah bosan dipermainkan seperti ini. Dia malah sengaja lari ke tengah-tengah keramaian pasar sambil menenteng-nenteng senapannya. "Mas, jangan Mas!" teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby sekarang berada di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Napas Bobby terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bobby heran, kenapa masih siang bolong seperti ini ada pasar setan. "Kalian dengarkan ini,"
Aku tidak takut sama kalian. Bobby menceracau, tapi orang-orang di pasar itu tidak ada yang peduli sama sekali. Bobby menyentuh salah seorang lelaki yang sedang berdiri di dekatnya. Dan ternyata Bobby tidak dapat menyentuh lelaki itu. Tubuh lelaki itu membias seperti embun. Bobby lalu menyentuh setiap orang yang ada di sana. Ternyata orang-orang itu juga tidak dapat Bobby sentuh. Bobby menyerah. Dia malah menangis sambil mendongak ke langit. Wajahnya kumal dan penuh bercak lumpur. Aku mohon, tolong kembalikan Mira dan jangan ganggu keluargaku. Bobby merengek di tengah keramaian pasar setan. Dan saat itu juga dari kejauhan, Bobby melihat sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bobby ingat kalau wanita itu yang pernah ia jumpai beberapa hari lalu. Tepat di samping wanita itu ada Mira yang sedang berdiri menatap Bobby. Mira tersenyum, tapi wajahnya pucat seperti orang yang sudah mati. Mira, desis Bobby. Tanpa berpikir panjang, Bobby lari menghampiri Mira. Namun, saat ia akan menyentuh lengan Mira, tiba-tiba saja Mira dan sosok wanita berpakaian kerajaan itu hilang entah kemana. Keramaian pasar juga lenyap begitu saja. Pasar itu berubah menjadi lahan kosong yang berbatu. Sedangkan Ajeng masih berdiri di kejauhan sambil terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Mira! Mira! Bobby berteriak ke segala arah mencari Mira. Tapi Mira tak menampakkan wujudnya lagi. Mas, kita dipermainkan setan. Ayo pergi dari sini. Teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby pun menyerah. Ia merasa mungkin Ajeng benar kalau yang dilihatnya tadi hanya jelmaan Mira. Ia meraih kembali senapannya yang tergeletak di tanah, lalu berjalan menghampiri Ajeng. Tanpa berkata apapun, Bobby melanjutkan perjalanannya. Kita mau kemana lagi? Ajeng mempercepat langkahnya mengejar Bobby. Sudah kubilang, aku mau cari Mira. Kini Bobby jengkel sama Ajeng yang banyak tanya. Iya, tapi kemana? Tanya Ajeng lagi. Aku tidak tahu. Bobby berhenti. Ia membalikkan badan dan menatap Ajeng dengan tatapan marah. Sudah ku bilang, jangan ikuti aku. Aku gak mau ada beban, bentak Bobby. Setelah dibentak seperti itu, Ajeng langsung diam dan tertunduk. Bobby melangkah kembali. Kali ini, ia mempercepat langkahnya. Ajeng tergopoh-gopoh mengejarnya dari belakang. Sampai sore, mereka malah semakin tersesat di tengah hutan. Bobby kelelahan. Persediaan makanannya sudah habis. Ia duduk di bawah pohon sambil memeriksa ranselnya, mencari-cari sisa makanan. Aku udah kehabisan makanan. Air juga habis, kata Bobby sambil melirik Ajeng. Aku ada air minum nih. Ajeng merogoh sebotol air minum dari dalam tasnya. Ia kemudian menyerahkan botol itu kepada Bobby. Dari mana kamu dapat air ini? Tanya Bobby. Itu air hujan, Mas. Nama kamu siapa sih, Mas? Ajeng malah balik tanya. Nama aku Bobby. Ajeng mengangguk-ngangguk. Tak lama kemudian terdengar suara petir dari kejauhan. Awan hitam pun perlahan mendekat membuat suasana menjadi mendung. Sepertinya akan hujan. Kita bikin tenda di sini aja. Bobby bangkit lalu mengeluarkan tenda miliknya. Tak sengaja, Ajeng melihat seekor ular sanca yang melintas di balik semak-semak. Wanita itu pun dengan sigap mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Ia mendekati ular itu pelan-pelan. Kamu mau apa? Bobby yang sedang sibuk mendirikan tenda tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Ajeng. Ada makanan, Mas. Tanpa ancang-ancang lagi,
Ajeng memegang kepala ular sanca itu lalu memotongnya. Tubuhnya sampai dililit, tapi Ajeng berhasil melepaskan diri. Malam itu, ternyata hujan tak kunjung turun. Ajeng membakar potongan ular sanca hasil buruannya tadi sore. Sementara Bobby tidak sanggup makan ular itu. Ia lebih baik menahan lapar daripada harus memakan ular. Enak mas, cobain deh. Ajeng menyodorkan sepotong daging ular pada Bobby. Kamu aja, aku tidak biasa makan ular, jawab Bobby. Ia melamun, tatapannya kosong memandangi api unggun. Ia masih memikirkan nasib istrinya di rumah. Ya sudah kalau gak mau. Ajeng pun memakan potongan daging ular itu. Malam semakin larut. Api unggun dibiarkan menyala. Bobby dan Ajeng masuk ke tenda. Mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Namun, tengah malam, entah jam berapa, ada bayangan seorang lelaki yang melintas di tenda mereka. Lelaki itu berlalu lalang, membuat suara berisik di semak-semak. Bobby pun bangun. Ia seketika menyadari kalau ada seorang di luar tenda. Buru-buru ia meraih senapannya. Dengan hati-hati, dia mengintip dari celah pintu tenda. Di luar, Bobby melihat ada lelaki yang sangat ia kenal. Ia adalah LD. Dia berdiri tepat di depan tenda. LD? Tanya Bobby. Om, tolongin Mira om, kata LD dengan wajahnya tampak panik. Segera Bobby keluar dari tenda. Mira, di mana dia? Di sana om. LD menunjuk ke arah barat. Ayo antar aku, pinta Bobby sambil mengerogoh senter dari dalam kantong celananya. Ia tak curiga sedikit pun pada LD. Bobby kira LD masih hidup. Padahal si LD ini udah meninggal. Bobby mengikuti LD dari belakang. Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat yang asing bagi Bobby. Ini masih di tengah hutan. Banyak pohon-pohon besar di sekeliling Bobby. Di sana om, tunjuk LD ke atas pohon. Bobby mengarahkan cahaya senternya ke atas. Di sana, ia melihat ada puluhan orang yang lehernya digantung. Mereka semua mati mengenaskan. Matanya melotot dan lidahnya terjulur. Mereka siapa? Siapa yang melakukan ini? Dan di mana Mira? Dengan ekspresi wajah terkejut, Bobby menoleh pada LD. Tampak wujud LD yang sangat menyeramkan. Kepalanya hanya sisa sepotong. Lidahnya menjulur keluar. Darahnya juga tercecer-cecer ke tubuhnya. Bobby terkejut dan langsung lari tunggang langgang tanpa arah. Sementara itu, di dalam tenda ada yang memeluk tubuh Ajeng. Wanita itu pun bangun. Dia membalikkan badan dengan mata terbijing. Ia melihat Bobby sedang memeluknya. Kamu bangun, kata Bobby sambil menatap Mira dalam-dalam. Ajeng benar-benar gugup. Bobby semakin meringsut mendekatinya. Mas, jangan mas, kata Ajeng pelan. Kamu kedinginan kan? Tanya Bobby sambil tersenyum. Ajeng berusaha melepas pelukan lelaki itu. Namun, keadaan semakin tak terkendali. Ajeng kesulitan melepas pelukan lelaki yang menyerupai Bobby itu. Ajeng pun pasrah begitu saja. Demit itu meniduri Ajeng. Bobby kesulitan mencari lokasi tendanya. Dia benar-benar disesatkan oleh jin yang menyerupai LD. Sampai esok pagi, Bobby tidak mampu menemukan tendanya itu.
Dia terus berteriak memanggil nama Ajeng. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ajeng. Bobby jelas saja kebingungan karena semua peralatan campingnya ada di dalam ransel itu. Yang ia punya sekarang hanya senapan angin yang sudah kehabisan peluru. "Ajeng! Ajeng!" teriaknya, memanggil nama Ajeng. Ia berteriak sambil mendongak ke langit agar suaranya menggema. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kondisi Bobby semakin lemah. Dari kemarin dia belum makan apapun. Bobby terus berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu mau kemana. Baginya, pendakian ini malah semakin rumit. Belum lagi nasib istrinya di rumah. Bobby tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya yang sedang hamil.